Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu kembali bersama saya di channel VTI. Kali ini saya akan membahas berbagi tips mengenai aplikasi ojol, biar tidak salah paham dari informasi yang beredar di komunitas kalian, dan juga supaya pendapatan gacor ya. Kalian yang nonton video ini mungkin ada salah satu di keluarga kalian yang menjadi ojol, baik itu temporary, maksudnya itu sambilan ya, ataupun menjadikan ojol ini sebagai pekerjaan sehari-hari. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like ya. Dan kalau emang pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, saudara, kerabat, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai HP Android dulu. Yang mana HP Android ini menjadi mayoritas yang digunakan teman-teman rekan ojol untuk ngebit ya kan? Ya dong. Nah, HP Android ini pada dasarnya beroperasi itu dengan Google Play Service. Jadi aplikasi apapun tidak akan berjalan jika Google Play Service-nya itu crash atau rusak gitulah. Teman-teman pasti pernah merasakan ketika pakai HP baru booting, tahu-tahu Google Service-nya, notice Google Service-nya itu crash. Nah, seperti itu. Dan kedua, aplikasi ojol biasanya meminta izin untuk berjalan di atas aplikasi lain atau di latar belakang, seperti itu ya kan. Ketiga, internet ini tidak kalah penting untuk aplikasi ojek online. Nah, internet pada dasarnya itu memakai frekuensi radio. Teman-teman pasti pernah menggunakan radio. Nah, seperti itu internet berjalannya. Analoginya seperti riak air, seperti apa ya? Ada air di ember, analoginya seperti itu. Analoginya ada air di ember, terus tangan kita celupkan, nah air itu akan beriak, bergelombang seperti itu. Atau di fisika disebutnya itu gelombang transversal ya, kalau nggak salah transversal dah gitu. Ini internet ini nggak kalah penting ya dari HP Android. Dan oke, sekarang lanjut ke 4. Tadi ketiga kan ya, keempat itu jarak. Ini jarak dua driver, maksudnya dua driver ini dua perangkat antara si customer dengan driver gitu. Jadi pada saat konsumen itu order, itu akan masuk dulu ke server, dan server lanjutin ke driver, seperti itu. Nah, biasanya aplikator ini ada radius jaraknya dari si konsumen.
Misalkan yang saya tahu tuh Grab untuk salah satu contohnya Grab ya kalau nggak salah. Itu jaraknya itu radius 1 sampai 2 kilometer untuk mencari driver seperti itu. Ini berkaitan sama dengan gelombang elektromagnetik radio untuk internet. Jarak ini itu juga penting ya ketika konsumen itu order, itu gelombang itu langsung berjalan sampai 1,2 Nah, untuk yang lebih dekat itu lebih mudah sebenarnya, lebih mudah untuk mendapatkan order. Tapi kembali lagi, handphone juga itu tak kalah penting. Jadi kesimpulannya, keempat faktor inilah yang sangat berpengaruh dari pendapatan atau orderan kalian. Selain karena suspend ya, kecuali suspend itu beda lagi gitu loh. Oke. Berikutnya tips untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Teman-teman harus menggunakan operator juga yang tersedia banyak di lokasi teman-teman ngebit ya. Lalu handphone Android teman-teman itu minimal Android 12 ke atas gitu, karena di 12 ke atas itu Android itu stabil ya, apalagi di Android ke 15 atau 16 itu benar-benar cepat dan stabil gitu, dan juga bisa fungsinya banyak, kayak semacam PC miniatur gitu, karena memang Android ini adalah handphone Android ini miniatur dari PC ya. Nah, di Android 15, 16, 17 17 sudah ada belum ya? Ada kan 17? Karena saya pakai Android 16. Itu kita bisa kalau di PC itu device manager. Itu device manager itu tempat kita ngekick aplikasi yang nggak kita butuhkan, karena kan banyak aplikasi yang berjalan begitu aja, nggak bisa otomatis stop kalau nggak digunakan, jadi harus manual kita stop gitu. Nah, di Android 15 16 ini sudah ada fiturnya gitu teman-teman. Selama ini informasi yang beredar di teman-teman kan, matikan WA karena dia itu notifnya banyak. Sebenarnya nggak perlu mematikan WA, aplikasi WhatsApp itu nggak perlu. Yang sering banyak notifikasi itu di WhatsApp itu mungkin seringnya itu WhatsApp grup ya, WhatsApp grup. Nah, itu mungkin bisa di disable notifnya aja di dalam grup, tapi nggak perlu WhatsApp-nya gitu. Karena WhatsApp sendiri ini kan terenkripsi banget gitu. Jadi kalau misalkan ada chat baru masuk, jadi dia nggak terlalu besar menggunakan internet, atau berjalan di latarnya tuh nggak terlalu apa namanya dominan gitu. Dan aplikasi bawaan Android teman-teman, handphone teman-teman itu semuanya itu berjalan di latar belakang ya teman-teman. Contohnya kayak message, terus telepon, terus map, lalu cuaca, jam, itu semuanya berjalan di latar belakang. Jadi selain aplikasi yang download yang bawaan, itu semuanya tuh berjalan latar belakang. Nah,
saran saya, eh, aplikasi yang di-download jangan selalu diberi izin untuk berjalan di latar belakang, sama notifikasi ya, seperti halnya Facebook, lalu Shopee, lalu TikTok. Teman yang aplikasi teman-teman yang download aja gitu, jangan diberi izin untuk berjalan latar belakang. Kalau misalkan emang diberi izin latar belakang, bisa diatur di pengaturan, buka pengaturan, lalu di stop manual aja gitu, dan aktifkan manual seperti itu. Kalau udah aktifkan manual, ketika kita mau gunakan itu langsung aktif kembali gitu. Jadi nggak perlu izinnya itu dimatikan gitu. Itu kalau misalkan kita mau ngebit, tinggal nonaktifkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Di bawaan itu kayak message itu sering kali tuh ada pesan masuk, kayak spam gitulah ya. Jadi kalau perlu message itu ya nggak penting banget ya, di itu aja, di nonaktifkan yang aplikasi bawaan, karena semuanya itu berjalan di Google Service, semuanya itu serba online teman-teman gitu ya. Itu aja sih saran dari saya untuk teman-teman, selain tadi eh, internet ya, dan juga jarak itu. Oh ya, untuk teman-teman yang itu mah Android 16, 17 atau 15, itu berarti harus beli HP baru dong. Nggak perlu HP baru. Yang penting Android teman-teman atau HP kalian itu RAM-nya itu 3 GB. Yang penting itu RAM 3 GB. Terus ROM-nya itu nggak perlu, penyimpanan itu nggak terlalu besar juga nggak apa-apa, minimal 64 gitu kan. Seperti itu, 64. Kenapa saya bilang itu bisa? Teman-teman tinggal ubah ROM, upgrade ROM-nya menjadi Android 15 atau 16. Bang, tapi kan saya nggak punya, bukan ya, maksudnya tapi HP saya ini nggak punya updatean sampai ke Android 15. Ya memang HP-HP jadul tuh nggak bisa, terutama perusahaan HP itu nggak mungkin dapat update selamanya, karena dia juga pasti rugi lah, seperti itu. Kalau misalkan customernya itu beli satu HP tapi update selamanya, itu pasti mereka merasa rugi, seperti itu. Makanya kalau misalkan seperti itu, makanya HP dan handphone selalu ada yang baru gitu kan. Nah, oke. Buat teman-teman yang nggak punya handphone yang Androidnya update, yaitu ganti ROM-nya, seperti itu. Bisa kok ke counter atau juga boleh hubungi saya, chat DM ke saya, nanti kasih tahu cairannya, seperti itu. Jadi kenapa HP itu faktor yang paling penting yang saya tekankan di sini? Karena walaupun jarak dari konsumen itu dekat, misalkan hanya berjarak 50 meter atau 100 meter, tapi HP-nya itu lelet karena banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, lalu Android-nya itu lemot kan. Android 10 ke bawah itu sangat lambat ya, dan juga nggak stabil gitu ya. Itu jadi nggak akan masuk, dan masuknya karena internet itu gelombang radio, jadi masuknya ke gelombang yang kena selanjutnya gitu. Misalkan si gelombang itu kena hambatan masuk ke HP yang terdekat, kan tuh terputus tuh, jadi kayak berlubang gitu. Nah, yang nggak kena hambatan itu masuk ke driver yang lain, seperti itu. Nah, ketika masuk ke driver lain dan itu HP-nya itu mumpuni, dan itu pasti masuk kayak gitu teman-teman. Jadi ini handphone ini sangat penting ya. Kalau misalkan nggak ada dana untuk itu, ya ganti ROM aja.
Misalkan seperti HP apa ya, ya pokoknya yang RAM-nya 3 GB, yang ROM-nya 64 itu kan masih murah, dan itu bisa kok, bisa di-upgrade sampai Android 15 atau 16 gitu. Bahkan yang RAM-nya 2 aja bisa. Karena HP anak saya ini RAM-nya 2, karena dia masih SD, RAM-nya 2, terus ROM-nya itu 64, 32 apa 32, 32, lalu Android-nya itu Android yang terbaru 16 apa 17, saya lupa gitu. Jadi nggak masalah mengenai HP-nya itu terbaru atau bukan ya, yang penting upgradean Android-nya itu seperti itu ya. Saya kira cukup sekian dari saya, teman-teman. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton channel ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua, teman-teman ojol, rekan ojol, buat keluarganya ataupun kerabatnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.